semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita ya. Untuk hari ini kita akan membahas soal TPA paket soal A2. Masih sama kayak paket soal A1, jadi paket soal A2 itu ada di buku modul TPA tadi seperti ini ya. Silakan disiapkan bukunya, atau kalau yang belum ada buku silakan disiapkan soal yang sudah kalian download ya. Oke, langsung aja kita ke bagian awal dulu. Di bagian awal kita akan membahas tentang verbal dulu. Oke, langsung aja nomor 1 sampai 2 itu tentang definisi ya. Nomor 1, nativisme. Nativisme itu memiliki arti gerakan menolak pengaruh kaum pendatang. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang ini. Kemudian untuk masing-masing opsi saya kasih tahu istilahnya. Yang pertama untuk opsi A itu disebut nativistik, opsi B disebut aktivisme, opsi C disebut pasifisme, kemudian yang D disebut residivisme. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 radikal. Radikal itu mempunyai arti ada di opsi C, maju dalam berpikir atau bertindak. Nah, kemudian di situ istilah untuk yang lain. Opsi A itu istilahnya adalah apikal, untuk yang B disebut rasialis, yang D disebut radial, kemudian yang E itu disebut radial. Berikutnya kita ke soal tentang sinonim, itu ada di nomor 3 dan 4. Tentang sinonim berarti harus cari arti dari kata yang disebutkan, arti yang sama maksudnya. Nomor 3 di situ ada kata getas. Getas itu artinya sama dengan rapuh ya, jadi yang benar ada di opsi yang B. Kemudian nomor 4 adiguna. Adiguna itu sama artinya dengan cerdas, jadi yang benar ada di opsi yang A. Berikutnya soal nomor 5 sampai 6 itu tentang antonim atau lawan kata. Jadi kita cari lawan dari pengertian kata yang ditanyakan. Nomor 5 vandalisme. Vandalisme itu artinya adalah kerusakan. Jadi lawan katanya adalah perbaikan ya. Perbaikan itu ada di opsi. Berikutnya nomor 6. Nomor 6 ada kata melankolis. Melankolis itu bisa kita artikan sebagai sedih. Jadi lawannya adalah bahagia. Bahagia berarti ada di opsi yang C. Oke, berikutnya nomor 7 sampai 8 tentang analogi. Nah, tentang analogi berarti kita akan mencari hubungan antar kelompok kata ya. Kemudian hubungan itu dipakai untuk kelompok kata berikutnya. Nomor 7, sapi, daging, susu. Hubungannya adalah daging dan susu itu semua adalah bagian yang diambil dari sapi. Cari hubungannya juga yang sama. Jawabannya ada di opsi C. Domba, susu, kulit. Jadi susu dan kulit itu istilahnya diambil manfaatnya dari domba. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 cahaya gelap. Kekurangan cahaya bisa disebut gelap ya kondisinya. Jadi di sini kekurangan harta bisa disebut miskin. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang C. Seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9, di situ diketahui ada X per 2Y sama dengan 3/5. Kemudian 3Y per 2Z sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah nilai X per Z itu sama dengan berapa. Untuk soal seperti ini, gak perlu kamu cari X-nya berapa, Z-nya berapa ya. Langsung aja kalikan dulu atau bagi persamaan yang diketahui. Kebetulan ini langsung kita kalikan, nanti bisa langsung menuju jawabannya. Intinya jawabannya nanti harus X per Z. X per 2Y dikalikan 3Y per 2Z itu hasilnya nanti 3X per 4Z yang kan Y-nya hilang. Kemudian nilainya juga tinggal substitusi aja. Tadi X per 2Y sama dengan 3/5. 3Y per 2Z itu 2. Jadi 3/5 dikalikan 2 sama dengan 6/5. Tadi kamu mau nyari X per Z. Berarti X per Z sama dengan 6/5 dibagi 3/4 atau 6/5 dikalikan 4/3. Hasilnya nanti adalah 8/5. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang delta. Oke, selanjutnya kita ke nomor 10. Nomor 10 di situ diketahui ada nilai A sama dengan 41, nilai B sama dengan 59. Yang ditanyakan bentuknya seperti ini. A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 dibagi A kuadrat plus B kuadrat. Untuk soal seperti ini, kalau misalnya langsung kamu masukkan nilainya ke sini, itu kan perhitungannya terlalu lama ya, karena ada pangkat 4. Hitungnya juga agak susah. Nanti kalau iya, kalau jawabannya benar, tapi kalau salah kita kan jadi ngulang lagi ke awal. Jadi pertanyaannya ini kita sederhanakan dulu. Di situ ada A pangkat 4 min B pangkat 4. Kita jabarin dulu dalam bentuk perkaliannya, karena di situ kan pangkat 4. Bentuk ini sama aja kayak A kuadrat dikurangi B kuadrat. Berarti A plus B dikalikan A min B. Nah, itu kalau pangkatnya 2, kalau pangkatnya 4 seperti apa? Jadi tinggal bagi 2 aja. Pangkatnya maksudnya A kuadrat plus B kuadrat dikalikan A kuadrat min B kuadrat. Nanti hasilnya adalah A pangkat 4 min B pangkat 4. Kemudian yang bawah biarin dulu.
41 dan 59-nya, atau kamu jabarkan lagi. Itu kalau misalnya mau kita jabarkan lagi, A kuadrat dikurangi B kuadrat jadinya A plus B dikalikan A min B. Nanti kan kita tinggal nyari penjumlahan, kemudian sama pengurangannya baru kita kalikan. Jadi perkaliannya cuma satu kali. Tapi kalau kamu mau masukkan di awal di sini, nanti kamu nyari 2 kali perkalian. Yang pertama A kuadrat, kemudian B kuadrat, kemudian dikurangi. Jadi lebih gampangnya kita pakai ini aja, kita jabarin dulu persamaannya gitu, biar hitungnya lebih mudah. Tadi A-nya 41 ya, ditambah 59, kemudian 41 dikurangi 59, 41 tambah 59 100, 41 kurangi 59 negatif 18, kemudian baru kita kalikannya, hasilnya adalah negatif 1800. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang B. Oke, selanjutnya kita ke nomor 11 ya. Nomor 11 di situ ada akar dari 6 dikurangi akar dari 6 dikurangi akar dari 6 dan seterusnya. Itu artinya selalu berulang seperti ini ya. Itu sama dengan A. Yang disuruh menentukan adalah nilai A itu kemungkinannya berapa. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat dulu. Di situ ada bentuk akar pangkat 2. Di sini kalau nggak dituliskan artinya akar pangkat 2. Nah, biar bisa dihitung, kita hilangkan dulu akarnya. Caranya gimana? Kalau di sini akar pangkat 2, berarti cara menghilangkan akarnya adalah kamu pangkatkan 2 untuk kedua ruas ya. Untuk memangkatkan itu harus dua-duanya, nggak boleh salah satu. Hasil dari pemangkatan 2-nya adalah 6 dikurangi akar dari 6 dikurangi akar dari 6 dan seterusnya lagi. Jadi yang hilang itu cuma akar yang paling luar saja, yang dalam kan belum hilang. Itu sama dengan A kuadrat. Selanjutnya, kalau kita perhatikan ya, di situ tetap ada akar dari 6 dikurangi akar dari 6 dan seterusnya. Nah, ini bisa kamu ganti lagi sebagai A. Jadi kenapa bisa diganti sebagai A? Karena bentuknya sama. Di situ kita juga nggak tahu berhentinya kan sampai apa, titik-titik ini itu artinya dia tak berhingga gitu. Jadi bentuk ini bisa kita samakan dengan bentuk yang awal tadi, sama dengan A. Jadi bisa diganti 6 dikurangi A sama dengan A kuadrat. Nah, kalau udah seperti itu, ada kuadrat, ada nggak kuadrat, jadi kita bisa pindah ruas semua ke kanan biar dia sama dengan 0. Nah, kalau udah sama dengan 0, ini jadi persamaan kuadrat. Kalau sudah jadi persamaan kuadrat, artinya kita bisa cari faktor-faktornya. Dari faktor itu kita bisa menentukan A-nya itu kemungkinannya berapa. Oke, setelah kita pindah ke kanan semua, hasilnya seperti ini. A kuadrat plus A min 6 sama dengan 0. Ini saya balik aja ya. Nah, kemudian ini kita faktorkan, ketemunya A plus 3 dikalikan A min 2. Nah, jawabannya bisa 2, berarti bisa A sama dengan negatif 3 atau A sama dengan 2. Di opsi, di situ ada nggak yang negatif? Tidak ada. Jadi yang kita ambil adalah jawaban positifnya. Jadi jawabannya ada di opsi yang B, seperti itu. Dan selanjutnya kita ke nomor 12 ya. Nomor 12, di situ ada 32A kuadrat B pangkat negatif 1C dibagi 243A pangkat negatif 3 B pangkat 4 dikali C. Jadi soal seperti ini kita cuma disuruh menyederhanakan saja. Intinya apa? Intinya di situ adalah operasi perpangkatannya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Oke, seperti sifat-sifat perpangkatan ya. Jadi kalau ada variabel yang sama, kemudian pangkatnya itu tinggal kamu operasikan saja. Kalau dibagi artinya dia dikurangi, kalau dikali berarti ditambah. Kebetulan di sini adanya cuma dibagi aja ya. Sebelum kita operasikan pangkat yang lain, kita perhatikan dulu apakah ada yang sama atas bawah. Ternyata ada, sama-sama ada C. Jadi C-nya langsung aja dicoret, hilang C-nya. Nah, selanjutnya kita operasikan pangkatnya dulu. Jadi angkanya biarin dulu ya. Untuk A, di situ ada A kuadrat per A pangkat negatif 3. Jadi A pangkat 2 dikurangi negatif 3. Jadikan 2 plus 3 sama dengan 5. Kemudian B-nya juga B pangkat negatif 1 dikurangi 4. Berarti B pangkat negatif 5 per 243. Setelah itu, di situ kan B-nya pangkat negatif 5 ya. Kita bisa pindah ke bawah biar pangkatnya jadi positif. Jadinya bentuknya 32A pangkat 5 per 243 B pangkat 5. Selanjutnya kita lihat opsinya. Di opsi nggak ada, tapi ya bentuk angka yang sebesar itu adanya dalam bentuk yang sangat sederhana. Jadi angkanya kita harus ubah menjadi dalam bentuk perpangkatan juga. Di situ ada 32. Kebetulan 32 itu kan bisa kita jadikan pangkat 5. Berapa pangkat 5? 2 pangkat 5. Jadi bisa kita tulis sebagai 2A dalam kurung pangkat 5. Ini salah satu sifat perpangkatan juga. Jadi kalau ada dalam kurung, yang kamu pangkatkan itu bukan cuma A-nya atau 2-nya, tapi dua-duanya ya. Jadi 2-nya dipangkatkan, A-nya juga dipangkatkan. Yang bawah juga sama, ada 243. Itu bisa kita jadikan dalam bentuk 3. Jadi 3 pangkat 5. Atau kalau mau kita gabung dengan B-nya, berarti
3B dalam kurung pangkat 5. Seperti itu. Di opsi masih belum ada, kita ubah lagi menjadi bentuk yang ada sekiranya di opsi. Di opsi itu ada bentuk 2A per 3B dalam kurung pangkat 5. Nah, untuk dalam kurung seperti ini juga berlaku untuk pembagian ya. Jadi, atas itu harus dipangkat 5 semua, yang bawah juga harus dipangkatkan 5. Jadi, bentuk ini sama dengan bentuk yang ini. Jadi, jawabannya ada di opsi yang B. Kita ke nomor 13 ya. Nomor 13 yang ditanyakan adalah sisa pembagian 3 pangkat 999 oleh 10. Nah, untuk soal seperti ini ada dua tahap kita mengerjakannya. Yang pertama, kita cari dulu pola digit terakhir dari bilangan perpangkatannya. Maksudnya gimana? Kamu kan nggak mungkin untuk menentukan 3 pangkat 999 itu berapa, karena kalau nggak pakai kalkulator itu nggak mungkin bisa ya. Jadi yang bisa kita tentukan hanya digit terakhirnya, seperti itu. Untuk mencari digit terakhirnya berapa, kita cari dulu pola perpangkatannya. Karena bilangan berpangkat itu pasti memiliki pola untuk digit terakhir. Pola itu artinya apa? Artinya digit terakhirnya itu selalu berulang-ulang gitu. Maksudnya gimana? Coba kita hitung dulu ya. 3 pangkat 1 kan sama dengan 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. Kemudian 3 pangkat 5, 243. Udah mana situ aja. Kita lihat digit terakhirnya. Yang pertama 3, kemudian 9, kemudian 7, kemudian 1. Kemudian kita kembali lagi ternyata ke 3. Nah, jadi polanya itu cuma ada 4 pola saja. Jadi angka 3, 9, 7, 1 nanti kembali lagi. Jadi 3 pangkat 5 nanti belakangnya 3 lagi. 3 pangkat 6 juga belakangnya 9 lagi. 3 pangkat dan seterusnya itu mengikuti pola 4 ini. 3, 9, 7, 1. Jadi bisa kita simpulkan, setiap 4 baris pangkat, pola digit terakhirnya itu selalu berulang. Jadi untuk mencari yang pangkat 999 itu berapa digit terakhirnya, 999 harus kamu bagi berapa kali polanya. Polanya ternyata 4 ya. Jadi 999 dibagi 4. Hasilnya itu 249. Sisa 3. Kenapa ada sisanya? Karena berarti dia nggak genap bisa dibagi 4 ya. Nah, sisa itu artinya polanya berhenti di baris ketiga. Baris ketiga atau pola ketiga dari pangkatnya. Jadi ini sebenarnya bisa kita tulis ada 249 baris berpola. Maksudnya itu ada masing-masing pola 3971, ada 249. Kemudian sisanya 3. Jadi 3 itu dia berhentinya nomor 1, 2, 3 seperti itu ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau 399 itu bla 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 7. Jadi kamu nggak perlu menentukan angka awalnya itu berapa. Yang penting terakhirnya kamu sudah ketemu. Karena yang ditanyakan adalah sisa pembagian oleh 10. Nah, untuk pembagian oleh 10 hasilnya itu juga mengikuti dari digit terakhir. Contoh konkretnya, misalnya kamu punya angka 17. 17 kamu bagi 10, hasilnya 1 sisa 7 ya. Hasilnya 1 sisa 7. Jadi 7 itu ketika udah nggak bisa lagi dibagi 10, itu namanya sisa gitu. Contoh lagi misalnya 27 dibagi 10, berarti 2 sisa 7 juga gitu. Jadi bla 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 sisa bla 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 7 dibagi 10, sisanya juga pasti 7. Jadi jawaban yang benar adalah I yang D. Seperti itu. Selanjutnya kita ke nomor 14 ya. Nomor 14 di situ ada 1 per 1 kali 2 ditambah 2 per 2 kali 3 ditambah 3 kali ditambah 1 per 3 kali 4 dan seterusnya sampai ditambah 1 per 15 kali 16. Oke, karena kita manual itu terlalu lama untuk mengerjakan soal seperti ini, jadi kita cari polanya dulu ya dari bilangannya. Di situ kalau kalian perhatikan di penyebutnya ada 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4 sampai 15 kali 16. Jadi ada polanya. Polanya ternyata selalu bertambah 1 bilangannya yang dikalikan. Jadi 1 kali 2, 2 kali 3 dan seterusnya. Di sini ada 4 kali 5 dan seterusnya sampai 15 kali 16. Untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berpola seperti itu bisa kita pakai persamaan ini ya. Jadi 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 dan seterusnya sampai 1 per n dikali n plus 1. Ini berarti n-nya adalah bilangan terakhirnya, berhentinya di berapa, sama dengan 1 dikurangi 1 per n plus 1. Jadi kalau dia berhentinya ada di 15, n-nya berarti kan 15 ya. 16 itu adalah n plus 1-nya gitu. Cara menghitungnya tinggal 1 dikurangi 1 per 15 ditambah 1. Sama dengan 1 per 1 per 16 sama dengan 15 per 6. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang E. Berikutnya kita ke nomor 15.
Nomor 15, diketahui ada 2P min 1 sama dengan PR plus 2. Kemudian R kuadrat plus 0,75 sama dengan Q. Ada tentang nilai Q. Q itu lebih besar dari 2 dan kurang dari 5. Dan Q itu adalah bilangan ganjil. Jadi udah jelas ya untuk Q-nya. Q-nya itu adalah 3. Selanjutnya yang ditanyakan adalah P plus Q plus R itu berapa. Jadi intinya kamu harus tahu seluruh nilai P, Q, dan R. Q-nya kebetulan sudah tahu. Nah itu manfaatkan untuk mencari P atau R-nya. Karena di situ yang ada Q-nya ada di persamaan kedua, yang R. Jadi kita hitung dulu yang R-nya ya. Kita ganti Q sebagai 3. Jadi R kuadrat plus 0,75 sama dengan 3. Kemudian pindah ruas 0,75-nya ke kanan, jadinya 2,25. Itu sama dengan R kuadrat. R-nya berapa? Di sini kan kuadrat ya. Jadi untuk mencari R-nya kamu harus akarkan dulu 2,25. Hasilnya adalah 1,5. Selanjutnya karena R-nya sudah diketahui, kita bisa menghitung yang P. Kita balik ke persamaan yang pertama. Ada 2P min 1 sama dengan P dikalikan 1,5 ditambah 2. Karena di situ kan R ya, R-nya langsung saya ganti 1,5. Hitungnya juga sama, pindah ruas dan seterusnya. Nanti ketemunya P-nya adalah 6. Karena P, Q, dan R sudah diketahui berapa, kita bisa langsung jumlahkan saja. P, Q plus R adalah 6 ditambah 3 ditambah 1,5. Hasilnya adalah 10,5. Jadi opsi yang benar ada di opsi yang D. Berikutnya ya, kita ke nomor 16. Nah, nomor 16 di situ kalau kalian lihat soalnya, kan di situ angkanya ratusan ya. Jadi kalau misalnya mau kita hitung manual, nanti perkaliannya terlalu banyak. Nah, karena perkaliannya banyak, kemudian juga ada pengurangan, dibagi juga, nanti pasti terlalu lama kalian mengerjakan kalau misalnya manual. Nah, untuk mengerjakan lebih cepat, lebih baik kita misalkan saja angka-angka itu dengan variabel. Kebetulan angka-angkanya itu sama intinya. Di situ ada 165 berulang terus, kemudian 135 juga berulang terus. Jadi misalkan A itu 165, B itu 135, maka bentuk yang ada di soal itu jadinya seperti ini. Di sini ada 165 dikali 165, berarti A dikali A atau A kuadrat dan seterusnya seperti itu. Jadi bentuk akhirnya adalah A,2 dikurangi 3AB min 10B kuadrat per A min 5B. Nah kemudian kita sederhanakan, caranya gimana? Untuk atas, yang atas itu kan ada kuadratnya ya. Nah itu kemungkinan bisa kita jadikan dalam bentuk faktor-faktornya atau perkaliannya seperti itu. Karena di bawah ada A min 5B, atasnya usahakan juga ada A min 5B, soalnya nanti dia bisa dicoret atas bawah. Jadi A min 5B harus dikalikan apa? Hasilnya menjadi A kuadrat min 3AB min 10B kuadrat. Kita perhatikan ujung-ujungnya aja. Ujungnya awal ada A kuadrat, di sini ada A, berarti kurang A untuk menjadi A kuadrat, berarti di sini taruh A. Kemudian yang belakang ada 10B kuadrat negatif. Kalau di sini ada negatif 5B, berarti harus saya kalikan berapa untuk menjadikan 10B kuadrat, berarti harus dikalikan positif 2B. Jadi perkaliannya adalah dikalikan A plus 2B. Ini bisa kamu hitung lagi apakah hasilnya itu sesuai dengan yang pertama. Gitu. Karena di sini sudah sesuai ya kalau itu kita hitung. Kita bisa coret atas bawah karena dia perkalian. Jadi boleh kalau ada yang sama atas sama bawah perkalian, boleh kamu coret dan bilang hasilnya tinggal A plus 2B. Nah ini kan jauh lebih sederhana dari yang awal tadi ya. Nah kalau ini langsung bisa kita masukkan angka-angkanya saja. A kita ganti sebagai 165, B kita ganti sebagai 135. 165 ditambah 2 kali 135, 165 ditambah 270, ketemunya nanti 435. Jadi opsi yang benar itu ada di opsi yang delta. Selanjutnya kita ke nomor 17 ya. Nomor 17 diketahui ada P kali Q itu kurang dari 0. Kemudian P dikurangi Q itu lebih besar dari 0. Terus ada persamaan X sama Y. X-nya P kuadrat Q dikurangi P kuadrat. Kemudian Y-nya P kuadrat dikurangi 2PQ plus Q kuadrat per P kuadrat kali Q kuadrat. Yang ditanyakan adalah hubungan antara X dan Y seperti apa. Karena di situ bentuknya masih persamaan kuadrat semua ya, kita sederhanakan dulu biar nanti kelihatan hubungannya gitu. Di situ ada P kuadrat Q dikurangi PQ kuadrat. Nah kalau kalian perhatikan variabelnya sama ya, yang beda cuma pangkatnya aja. Kita ambil variabel dengan pangkat yang paling kecil. P dan Q kamu keluarkan. Pangkat terkecilnya adalah 1, berarti PQ-nya saja yang dikeluarkan. Berarti harus saya kalikan apa hasilnya ke awal lagi. Karena di situ yang pertama ada P kuadrat Q, di sini PQ saya keluarkan, berarti P-nya kurang 1. Terus di yang akhir ada negatif PQ kuadrat. Kalau misalnya PQ-nya saya keluarkan, berarti Q-nya kurang 1 tapi negatif. Jadi PQ dikalikan P min Q. Oke, kita berhenti dulu, kita ke yang Y.
Y di situ juga sama, kita sederhanakan lagi, ada P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat. Itu kalau disederhanakan jadinya perkaliannya P min Q kuadrat. Ini salah satu bentuk perpangkatan yang sering muncul juga ya. Per P kuadrat kali Q kuadrat itu boleh ditulis sebagai PQ dalam kurung kuadrat. Ini salah satu sifat perpangkatan juga, seperti itu. Nah, sekarang kita membandingkan nilainya seperti apa? Kita lihat yang diketahui. Yang diketahui di situ adalah ada PQ dikurangi P dikalikan Q itu kurang dari 0. Kurang dari 0 itu berarti bilangannya seperti apa? Kurang dari 0 artinya bilangannya masuk rentang yang negatif. Kemudian ada P kurangi Q lebih besar dari 0, artinya rentang bilangannya masuk yang positif. Jadi PQ itu adalah negatif, P dikurangi Q itu adalah positif. Nah, sekarang kita coba masukkan kemungkinannya tadi. PQ kan kemungkinan negatif ya. Negatif dikalikan P min Q itu positif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Jadi X itu pasti hasilnya negatif, entah itu bilangannya berapa. Yang Y gimana? Yang Y tadi kamu punya P min Q dalam kurung kuadrat. Berarti positif kuadrat ya, di sini positif kuadrat. Tetap positif kan ya. Kemudian PQ itu tadi negatif. Seperti ini, negatif kuadrat juga tetap positif. Jadi positif bagi positif hasilnya tetap positif juga gitu. Y-nya ternyata positif, X-nya ternyata negatif. Bilangan sembarang kalau mau kamu masukkan, pasti yang negatif itu lebih kecil daripada yang positif. Jadi X-nya itu pasti lebih kecil daripada yang Y. Jadi opsi yang benar itu ada di opsi yang A. Nomor 18 di situ diketahui P adalah 0,875 dari 56. Dari itu artinya dikalikan. Jadi kalimat matematikanya seperti ini, 0,875 kali 56. Bisa langsung kamu hitung ya, hasilnya 49. Kemudian Q itu sama dengan 7 pangkat 3 dikurangi 6 kali 49. Sebenarnya ngitung manual juga boleh. Jadi cari aja 7 pangkat 3 itu hasilnya berapa dikurangi dari 6 kali 49. Tapi kalau misalnya kamu jeli, di situ ada 49 ya. 49 itu bisa juga kita jadikan dalam bentuk 7 pangkat. 7 pangkat berapa? 7 pangkat 2. Nah, kalau seperti ini bisa kita sederhanakan jadi kayak gini perhitungannya. 7 pangkat 2-nya kamu keluarkan gitu. 7 pangkat 2-nya saya keluarkan, berarti harus saya kalikan berapa sama berapa, hasilnya tetap seperti yang awal. Nah, di sini ada 7 pangkat 3, 7 pangkat 2 berarti harusnya dikalikan 7 pangkat 1 biar jadi 7 pangkat 3 gitu. 7 pangkat 1 dikurangi dengan 6, soalnya di sini perkaliannya 6 ya, negatif 6. Nah, kalau seperti ini boleh dikurangi dulu 7 pangkat 6, 7 dikurangi 6, hasilnya 1 baru dikalikan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 itu 49. Jadi Q sama dengan 49 kali 1 atau 49. Ternyata hasilnya itu sama ya, P sama Q. Jadi jawabannya benar itu ada di opsi yang C. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan ke video berikutnya. Lanjut nomor 19 ya. Sini diketahui X-nya min 7, X-nya min 7, Y-nya 7. Jika A, ya di sini sudah saya tulis, jika A X min Y, buka kurung, tutup kurung, kuadrat. Nah, jadi A-nya sudah dijelaskan seperti itu. Tinggal kita masukkan X-nya tadi berapa, min 7, Y-nya tadi 7 ya. Sehingga di sini dapat min 14 kuadrat. Nah, di sini nggak saya langsung saya tulis nilainya karena ini sudah kelihatan sama modelnya ya. Oke, kita lanjut yang B. Di sini dijelaskan persamaannya Y min X, buka kurung tutup kurung, kuadrat ya. Tinggal kita masukin lagi. Nah, di sini jangan sampai salah karena nanti perubahan tanda antara min ke plus itu juga bermasalah ya. Y-nya 7 min X. Nah, X-nya sendiri min 7 sehingga bisa dikatakan B-nya adalah 14 kuadrat dan itu sama. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut nomor 20. Di sini ada R dan S ya. Di situ sebenarnya banyak yang tidak diketahui seperti A, B, C ya. Rata-rata sebenarnya soal seperti ini rawan jawabannya E. Cuman untuk nomor 20 ini saya perhatikan tandanya sama semua. Jadi sama-sama plus semua. Jadi mungkin nanti nggak akan ngefek kalau salah satunya ada yang min ya. Di sini langsung saya tulis seperti ini ya. Jadi S itu sama dengan 6 kali R. Kenapa saya tulis seperti itu? Karena sudah kelihatan bentuknya itu sudah mirip dari perkaliannya ya. Jadi kalau kita masukin atau pembuktian 6 dikali R, R-nya A plus sepertiga B tambah 7/2C itu kalau dikali dapat dengan S-nya sesuai. Jadi sama dengan ya, sehingga S sama dengan 6R. Jawabannya yang D. Kita lanjut nomor 21. Nomor 21 ini diketahui C adalah jumlah bilangan prima. Bilangan prima ya, bilangan prima itu juga 2 termasuk 2, 3, 5 dan seterusnya. Antara 6 dan 25. Jadi saya tulis sini 7 sampai 23. Kalau di total C-nya dapat 90. Kita lanjut yang D.
adalah jumlah bilangan genap antara 1 dan 19. Itu artinya deret aritmatika ya. Jadi genap 2, 4, 8, 6, 8 dan seterusnya sampai 18. Sehingga kita kalau pakai rumusnya deret ya SN. Oke, di sini dapatnya SN-nya 90 atau D-nya 90. Sehingga jawabannya yang E. Jadi antara C dan D itu sama. Lanjut nomor 22, ada soal cerita. Jika X cm kuadrat adalah luas persegi dengan panjang rusuknya 5 mm. Yang perlu diperhatikan adalah bentuk satuannya. X-nya cm, kemudian di sini rusuknya 5 mm. Jadi X itu adalah luas persegi, LP ini adalah luas persegi. Jangan lupa bahwa rumusnya persegi itu adalah S kuadrat atau sisi dikali sisi atau S kuadrat ya. Karena sisinya tadi dikatakan 5 mm, jadi itu sama dengan X. X-nya dapat 25 mm persegi ya. Sehingga di sini kalau kita menyesuaikan dengan satuannya, X-nya akan ketemu 0,25 cm persegi. Kemudian untuk Y ada 6, pangkat Y-6 dikurangi 216. Jadi angka dasarnya dari 26 ini mungkin nanti juga ada dari ini ya. Jadi ternyata benar 216 itu 6 pangkat 3. Jadi angka dasarnya sama-sama 6, 6 kita coret, jadi pangkatnya yang kita proses ya. 9Y min 6 sama dengan 3, berarti min 6 nya kita pindah ke kanan sehingga 9 nya sama dengan 9, Y nya sama, Y nya belum sama dengan X ya. Di sini bisa kita tulis X nya 1/4 ya. Sedangkan di sini 1, jadi jawaban yang paling sesuai nomor 22 ini adalah 4X ya. Jadi yang B ya. Oke, 4X. Sampai lanjut nomor 23. Di sini ada akar ya. Diketahui alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ya. Di sini saya tulis X kuadrat min 9X plus 6 sama dengan min 2. Karena ada min 2, di situ kita kalau mau mencari akar berarti ruas kanan harus 0 ya. Jadi di sini min 2 saya pindah ke kanan jadi angka 8 ya. Jadi persamaan kuadratnya berubah menjadi X kuadrat min 9X plus 8. Sehingga di sini kalau kita mencari akarnya, jadi kurang lebih kita pakai rumus kayak gini ya kalau biasanya di matematika. Jadi alfa ditambah beta kita bisa bikin min B per A ya. Jadi B per min A. Jadi jawabannya di sini akarnya sebenarnya 9 ya. Kemudian pengalinya alfa dikali beta itu sama aja kayak 8/1. Nanti di cross check lagi. Itu ada C per A ya, nanti dicek ya. Jadi di sini sebenarnya memperjelas bahwa akarnya itu positif. Ya, jadi akarnya itu positif sebenarnya. Memperjelas. Jadi mau A mau B akarnya itu positif. Nah, sebenarnya kalau sudah akarnya itu positif, kita tidak perlu memasukkannya atau mencari nilainya berapa sebenarnya. Kita hanya perlu membandingkan antara M dan N-nya. M-nya di sini sudah lengkap ya, ini persamaannya sudah seperti ini. Kalau saya perhatikan kita nggak perlu nyari penyebut atau disamakan penyebut, nggak perlu. Kenapa? Karena di N-nya sendiri ini sangat berat ya kalau menurut saya, karena ada persamaan masih dikurangi dengan alfa dikali beta. Itu artinya N itu mengalami pengurangan yang cukup besar, sehingga secara nalar atau logika antara M dan N itu lebih besar M ya, lebih besar M daripada N. Jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 24. Ada cerita di sini, Rina menerima gaji sebesar 2.250.000. Ia membeli sebuah HP seharga 2.050.000 ya. Ternyata Rina mendapat diskon 25%. Jadi diskon itu potongan harga ya. Setelah itu Rina membelanjakan gajinya untuk kebutuhan lain sebesar 650. Berapakah sisa uang Rina saat itu? Jadi ini kita nyari sisanya. Jadi awalnya adalah gajinya 2.250.000 karena beli handphone tadi ya, diskon tadi 85% ya, sehingga dikali 2.050.000. Kemudian dikurangi kebutuhan yang tadi 650, nanti dapatnya yang A 62.500. Itu sisa uangnya sudah. Oke, kita lanjut. Nomor 25 ada soal kecepatan di sini ya. Alfa meninggalkan kota Solo pukul 5.10 dan sampai di Bandung 16.25. Ya, jadi kita harus cari dulu selama perjalanan itu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi di sini saya balik 16.25 dikurangi jam 5
Nah, 10 sehingga didapatkan waktunya 11 jam 15 menit. Tetapi di soal dikatakan jika ia beristirahat selama 15 menit. Jadi di sini saya kurangi 15 menit karena istirahat tadi, sehingga waktu yang tersisa adalah 11 jam. Nah, waktu sudah ketahuan 11 jam. Kemudian yang ditanya ternyata adalah jaraknya, berapa kilometer jarak Kota Solo ke Bandung. Jadi kita mencari jarak itu rumusnya S V kali T. Nah, jadi kecepatan sudah jelas 60, jarak waktunya 11, berarti tinggal dikali, jaraknya yang diketahui adalah 660, jadi jawabannya yang D. Kita lanjut nomor 26. Pak Abdullah mempunyai rumah seharga 700 juta. 700 juta di sini, lanjut 700 juta. Kemudian dalam penilaian pajak rumah tersebut nilainya 1/5 dari. Kalau ada kalimat dari, biasanya dalam matematika itu dikali ya, dari 700 juta tadi. Oke, jika pajak yang wajib dibayarkan adalah 14 rupiah, jadi dikali juga di sini, kemudian per 1000, jadi tinggal dibagi ya. Jadi kalau secara matematis nanti bentuknya seperti ini, 1/5 dikali 700 juta dibagi 1000, hasilnya dikali 14 rupiah, sehingga yang didapat 1.960.000. Jadi jawabannya yang E. Oke. Kita lanjut nomor 27. Sini ada soal perbandingan uang Indri dan Indra. Jadi saya lambangkan Indri itu I, Indra yang A ya. Nanti ada yang O, di sini Indro ya. Dia ada Indro, gak ada kasino. Kita lanjut, sedangkan perbandingan uang Indri dan Indro 5/7. Ya, di sini ada perbandingan yang sebenarnya sama ya. Jadi A di sini awalnya 3, di sini 5. Jadi untuk menyamakan persepsi A itu harus ya kita bikin satu angka aja. Jadi A di sini kalau secara perbandingan bisa kita cari dengan 3 kali 5 ya. 3 kali 5 dapat 15. Kemudian untuk Indrinya yang I tadi 2 dikali 5 dari A tadi dapat 10. Sedangkan yang O yang Indro ini 7 kali 3 dapat 21. Jadi untuk perbandingan sebenarnya itu untuk Indra 15, Indri 10 dan Indro 21. Sedangkan yang diketahui lagi di sini adalah jumlah uang Indri dan Indra. Jadi uang I dan A di sini dijumlah. Ya. Ini I dan A itu 76.000 ya. Jadi yang ditanya adalah jumlah O-nya. Sebenarnya kita main perbandingan aja di sini. Jadi teman-teman kalau punya cara yang lebih cepat pakai cara yang cepat aja. Ini mungkin saya agak runtut sedikit ya. Jadi di sini kalau kita mencari uang Indro, berarti yang kita perbandingkan di pembilangnya adalah 21, itu sendiri punya Indro ini. Kemudian dibagi dengan keseluruhan, I tambah A tambah O, dikali dengan keseluruhan ya. Ini uangnya tadi 76K, tambah uangnya Indro kita nggak tahu berapa. Kemudian di sini kita lakukan perkalian ya, 21/4/46 yang ini dikali 76 ya, dikali dengan 21/46 dikali dengan O. Yang variabelnya sama yang OO kayak ini, Indro, kita kumpulkan jadi 1. Nanti yang didapat adalah 25/6 O, uangnya Indro ya. Kemudian 21/46 dikali 76. Jadi yang sama penyebutnya kita coret ya. Nanti uang Indro ketemu 21/25 dikali 76. Jadi yang ketemu jawabannya yang B ya, 63.840 ya. Kita lanjut nomor 28. Sini nomor 28 ada pengerjaan ya, Sofa dan Sofi menghabiskan waktu bersama selama 1 jam membuat loyang kue bersama-sama. Sedangkan jika Sofa membuat bersama ibu ya, jika Sofa membuat kue bersama ibu mereka, dapat membuat 1 loyang kue dalam waktu 50 menit saja ya. Jika mereka bertiga bekerja sama, oke. Jadi yang saya ambil di sini yang 50 menit gak saya tulis ya, jadi biar lebih simpel aja. Jika mereka bertiga bekerja sama, jadi yang awalnya tadi berdua, sekarang bertiga ya. Jadi ada Sofa Sofi sama ibu ya. Jadi Sofa Sofi misalnya saya misalkan dengan B 1 jam, kemudian Sofa Sofi kerja sama ibu ya. Jadi dapat 30 menit ya. Kalau 3 orang kerja sama 30 menit, kalau cuma berdua 60 menit. Jadi ini persis mungkin modelnya kayak bentuk eliminasi ya. Jadi kita kurangin aja yang sama A sama B sehingga dapat C. Nah, nanti kalau kalian pakai min silahkan ya. Ini saya langsung jadi ubah ke positif ya. Jadi
1/C sama dengan 1/30 min 1/60 ya. Jadi dalam satuan menit 30 menit 60 menit ya. Oke, jadi 1/C sama dengan 1/60. Jadi kalau kita pengen tahu C sebenarnya kita balik aja. Berarti C itu 60 menit atau 1 jam. Jadi jawaban yang paling benar yang B. Oke. Kita lanjut nomor 29. Sebuah kelereng dilempar ke atas hingga mencapai ketinggian 9,1 meter ya. Setiap bola sampai di daratan, bola memantul X/5. Jadi di sini sebenarnya tentang soal ketinggian. Jadi ada tadi X/5 ya. Jadi ada X/5. Kalau saya misalkan X itu kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Jadi X itu adalah A-nya, sedangkan B itu adalah 5-nya. Ya, jadi di situ X sebagai pembilang, di sini sebagai A, kemudian 5 sebagai penyebut, di sini sebagai B. Tinggal kalian ganti aja. Kemudian kalau kita masukkan rumusnya tadi ketinggian mencapai ketinggian 9,1 ya. Jadi H0-nya 9,1 ya. Sebelumnya ya, jadi ketinggian sebelumnya atau ketinggian mula-mula ya. Jadi H0. Kemudian kita lanjut, jika panjang lintasan kelereng sampai 45,5 meter, jadi itu sudah panjang totalnya. Jadi X totalnya yang sudah dia tempuh, maka nilai X-nya berapa? Jadi nilai X yang penyebut ini ya, pembilang ini yang A tadi dimodelkan ya sini. Kemudian kita masukin aja ya. Jadi di sini ada perkalian. Saran saya kalau banyak desimalnya seperti ini ditinggal aja nggak masalah, karena nanti kalaupun kita cepet itu mentok paling 3 menit, jadi udah makan banyak waktu. Jadi kalau yang kurang teliti dengan desimal jangan dikerjakan. Jadi ini perhitungannya seperti ini, 45,5 dikurangi 9,1 ya, di ruas yang berbeda. Jadi ini sini dapatnya 36,4. Kemudian 36,4 kita bagi dengan 9,1. Jadi dapatnya 4. Kemudian 4 sama dengan 5 plus X dibagi 5 min X. Kita perkalikan silang, dapat seperti ini. Sehingga 15 sama dengan 5X, X-nya ketemu 3. Jadi jawaban yang betul adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 30 di sini. Soal cerita, masih di soal cerita. Diketahui banyak coklat ya. Saya memisalkan biasanya langsung dengan angka depannya C, coklat ya. Coklat dan permen. Permennya P, yang dijual adalah 97 bungkus. Nah, oke. Kita lanjut. 1 bungkus permen ia jual harga 500 ya. Jadi permen itu 500 rupiah ya. Kemudian sedangkan 1 bungkus coklat 2000 ya. Ini coklat 2000 di sini di harganya. Jika uang yang diterima Diki dari hasil penjualan adalah 117.500 ya. Jadi kalau dia punya coklat harganya dari 2000, kemudian punya permen 500, itu apa tadi? Hasil penjualnya 117.500 ya. Jadi ini bentuk angka yang besar ya. Jadi kalau kalian menemukan soal variabel C ditambah P sama dengan 97, kemudian dapat lagi yang lebih besar, itu artinya harus lebih disederhanakan lagi. Gunanya apa? Biar mendekati persamaan yang atas ini. Jadi nanti biasanya main eliminasi atau substitusi ya. Kita lanjut. Nah, kita biar lebih simpel, lebih sederhana, 2000 tadi 500 117.500 itu dibagi 500 sehingga didapatkan nilai dari variabel yang paling sederhana adalah 2000 dibagi 500 4C, 500 P dibagi 500 dapat P sama dengan ya 235, hasil dari 117.000 dibagi 117.500 dibagi 500 ya, dapatnya 235. Nah, dua persamaan ini, atas yang dengan yang bawah ini saya eliminasi ya. Nanti kalian silakan eliminasi terserah, nanti bisa hasilnya min, nggak masalah. Toh nanti juga sama-sama positif ya. Di sini saya dapat 3C karena 4C dikurangi C, P dikurangi P 0 ya. 235 dikurangi 117 ini dapatnya 138 ya. Oke, di sini nanti C-nya ketemu 46. Sehingga jawabannya yang paling betul di sini adalah yang C. Baik, saya lanjutkan untuk TPA A2 nomor 31 di situ. Harga sewa sebuah sepeda motor itu adalah 100.000 selama 24 jam. Kemudian jika lebih maka dia dikenai denda 15.000 per jam. Jika Anita menyewa 2 sepeda motor sekaligus
Dan ia harus membayar Rp335.000. Berapa jamkah Anita menyewa sepeda motor tersebut? Jadi tadi kan menyewa 2 motor itu membayar Rp335.000 itu untuk 2 motor, sehingga per motornya adalah tinggal dibagi 2, ketemunya ini. Jadi ini per motor. Nah kemudian tadi untuk sewanya itu adalah 100.000 selama 24 jam, sehingga per motornya ini kan 167.500 dibagi dengan 100.000, sisanya adalah 67.500. Nah ini adalah dendanya. Sedangkan dendanya tadi itu adalah 15.000 per jam, sehingga 67.500 ini berapa jam? Tinggal dibagi 15.000, ketemunya adalah 4,5 jam. Maka total Anita menyewa sepeda motor itu adalah 24 jam 100.000 tadi ya, ditambah dengan 4,5 jam, totalnya 28,5 jam, sehingga opsi yang benar adalah A untuk nomor 31. Kemudian untuk nomor 32, jadi ibu itu membeli 5 karung terigu seharga Rp1.075.000. Jadi 5 karung terigu itu atau harga belinya dari 5 karung terigu itu adalah Rp1.075.000. Kemudian ia jual kembali. Nah tadi 5 karung ya. Kemudian di soal selanjutnya itu diketahui bahwa per karung atau setiap karung itu berisi 50 kg, sehingga totalnya dari 5 karung itu adalah 5 dikali dengan 50 kg, sehingga ketemu 250 kg. 250 kg ini sama dengan atau dibeli dengan harga Rp1.075.000 tadi. Kemudian dijual lagi, di mana seperempatnya, jadi harga jual total ya, karena beda-beda untuk harganya. Jadi seperempat dari 250 kilo itu dijual dengan harga 7.500. Jadi seperempat dari 250 dikali 7.500 ditambah dengan sisanya yaitu 3/4 dari 250 kg itu dijual dengan harga 6.000. Jadi 3/4 kali 250 dikali dengan 6.000. Nanti ketika dihitung dijumlahkan ketemunya adalah Rp1.593.750. Ini harga jual total atau HJ, saya singkat dengan HJ. Sudah ketemu harga jual total, yang ditanyakan adalah persen keuntungan yang diperoleh oleh ibu. Jadi keuntungannya berapa? Jadi untuk mencari keuntungan, persen untung itu adalah keuntungan. Di sini saya misalkan U ya. Persen keuntungan itu sama dengan keuntungan dibagi dengan harga beli dikali 100%. Sedangkan keuntungan itu didapatkan dari ketika kita menjual, harga jual dikurangi dengan harga beli. Berarti harga jual dikurangi harga beli dibagi dengan harga beli kali 100%. Harga jualnya tadi ini 1.593.750 dikurangi dengan harga belinya. Harga beli dari 250 kg tadi itu adalah Rp1.075.000 dibagi dengan Rp1.075.000 dikali 100%. Ketemunya adalah 48,25%. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 32 di situ adalah E, 48%. Tuh, kemudian kita lanjutkan nomor 33. Sebuah papan terbuat dari kayu mempunyai lebar 12 kaki. Jadi lebarnya itu 12 kaki. Kemudian papan tersebut dipotong menjadi beberapa bagian. Nah, masing-masing bagiannya itu adalah lebarnya 8 inci. Nah, tadi diketahui 12 kaki, sedangkan dibagi, dipotong-potong menjadi 8 inci. Karena beda satuan, maka kita rubah dulu 12 kaki itu sama dengan 1 kaki sama dengan 12 inci, sehingga 12 kaki itu sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144 inci. Tadi dibagi atau dipotong-potong menjadi 8 inci. Berarti mendapatkan berapa potongan? Ya tinggal dibagi aja, 144 inci dibagi 8 sama dengan 18 potongan. Jadi banyak potongannya adalah 18. Nomor 33 jawabannya berarti delta. Selanjutnya nomor 34 dan 36 sampai 36 itu adalah pola bilangan. Nomor 34 di situ 3, 6, 8, 4, 2, 4 dan seterusnya itu berapa? Jadi polanya di sini adalah dikali 2, ditambah 2, dibagi 2 dan dikurangi 2 secara berurutannya.
Sehingga di sini 4 menjadi berapa? Ditambah 2 menjadi 6. 6 dibagi 2 menjadi 3. Sehingga jawabannya adalah 6, 3. Jawabannya adalah opsi delta. Selanjutnya nomor 35. Kalau kita lihat di situ 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, titik 13, 12, titik. Kalau kita lihat di sini 4 angka awal itu adalah berurutan tapi dibalik. Kemudian satu angka setelahnya hilang, di sini angka 5. Kemudian 6, 7, 8, 9 ini berurutan lagi 4 angka tapi tidak dibalik. Kemudian satu angka lagi hilang yaitu 10. Kemudian 4 angka selanjutnya berurutan tapi dibalik yaitu 11, 12, 13, 14. Sehingga jawabannya adalah 14 dan 11 yaitu opsi E. Kemudian nomor 36. Hurufnya di situ adalah F, G, H, L, M, I, J, K, L, M dan seterusnya yang ditanyakan. Di sini kita lihat LM itu selalu sama, selalu berulang setiap setelah 3 huruf. Di sini F, G, H, L, M, I, J, K, L, M. Sedangkan huruf 3 huruf sebelum LM ini selalu berurutan ya. F, G, H, L, M dengan I, J, K, L, M. Sehingga setelah K adalah L, M, N, dan O. Sehingga jawabannya adalah L dan M yaitu opsi C. Oke, baik, kita lanjutkan nomor 37. Di situ nomor 37 adalah jika ditanam di taman banyak pepohonan maka udara segar. Jadi jika di taman itu banyak pepohonan maka udara akan segar. Kemudian jika udara segar maka bunga-bunga akan bermekaran. Sehingga dari dua premis itu bisa kita simpulkan terlebih dahulu, jika banyak pohon maka bunga akan bermekaran. Tetapi ada kelanjutannya di situ bahwasanya di taman bunga-bunga tidak bermekaran, berarti artinya adalah ingkaran dari ini bunga mekar. Sehingga bisa kita simpulkan kalau di taman itu tidak banyak pepohonan atau terdapat sedikit pepohonan, sehingga jawabannya adalah A. Nomor 37. Kemudian nomor 38, semua pekerja SS harus memakai name tag. Dari semua pegawai SS harus memakai name tag. Sementara pekerja SS menggunakan pakaian berwarna biru. Jadi pegawai ini juga memakai pakaian berwarna biru. Otomatis kesimpulannya adalah gabungannya, yaitu sementara pegawai SS memakai name tag dan mengenakan pakaian berwarna biru, yaitu opsi B. Kemudian nomor 39, semua anggota koperasi harus hadir dalam rapat. Sebagian guru adalah anggota koperasi. Jadi diingat-ingat kalau ada semua dan sebagian, maka biasanya jawabannya adalah sebagian, yaitu opsi yang D. Selanjutnya nomor 40. Jadi situ ada ulang tahun Rani yang ke-23. Jadi dia itu berencana ingin membelikan hadiah berupa parfum. Jadi ayahnya ingin membelikan hadiah parfum kepada Rani dengan ketentuan seperti ini. Jadi harga, kemudian ada tingkat kewangian atau keharuman dari parfum itu. Jadi D itu, parfum D itu lebih mahal daripada parfum A, tetapi parfum A itu lebih harum dibandingkan dengan parfum D. Parfum B paling murah dan paling harum. Kemudian parfum A lebih mahal dari parfum C, tapi parfum C itu lebih tidak harum dibandingkan dengan parfum D, dan seterusnya ya. Saya lihat di sini. Jadi kalau menyimpulkan itu saya akan arahnya sama. Kemudian ketika disimpulkan dari harga yang paling tinggi ke harga yang paling rendah, itu adalah parfum E paling mahal dan parfum B itu paling murah. Jadi di soal situ ditanyakan jika ayah ingin memberikan parfum dengan harga termahal, berarti kan otomatis yang termahal itu adalah parfum E, sehingga jawabannya di situ adalah opsi C ya, parfum E. Kemudian lanjut nomor 41. Nomor 41 itu Niva memiliki 6 boneka yang diberi nama Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, dan Foxtrot atau A, B, C, D, E, F. Secara berurutan dari yang paling besar hingga paling kecil, boneka itu diberikan baju berwarna merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu. Dari
dari sini, dari yang besar ke yang paling kecil ya ukuran bonekanya. Ketentuannya di situ adalah semua boneka yang dimiliki Niva memiliki ukuran besar yang berbeda-beda. Echo lebih besar daripada Foxtrot, jadi E lebih besar daripada F. Kemudian tetapi lebih kecil daripada delta. Jadi E itu lebih kecil daripada delta, atau delta itu lebih besar daripada E. Kemudian Bravo diberikan pakaian berwarna jingga. Jadi Bravo itu warnanya jingga, ada di sini ya berarti. Ini Bravo dan lebih besar daripada A. Sehingga kalau ini kita simpulkan, yang bisa kita simpulkan kan yang atas ya, yang bawah ini berdiri sendiri. Jadi ini D lebih besar daripada E dan lebih besar daripada F. Kemudian di soal diketahui bahwasannya Foxtrot itu tidak memakai baju berwarna biru, otomatis F itu tidak boleh di sini. Sedangkan D, E, F ini kan berurutan, otomatis ini berada di dari yang merah, kuning, hijau secara berurutan D, E, F. Sisanya di sini adalah C. Yang ditanyakan di situ adalah boneka Niva yang paling besar adalah yang memakai baju warna merah, yaitu Delta. Jadi untuk nomor 41 jawabannya adalah D. Kemudian nomor 42, jadi sebuah sekolah Z mengirimkan 2 tim terbaiknya yang terdiri dari 6 orang, yaitu Anton, Bastian, Cindy, Devi, Enda, dan Futu untuk mengikuti OSN. Dengan ketentuan tim sebagai berikut. Jadi Cindy tidak boleh dipisahkan dengan E atau Enda tadi. Kemudian A itu tidak boleh dipisahkan dengan D. Kemudian B itu tidak boleh satu kelompok dengan F atau dengan C. Otomatis tadi kan 2 kelompok ya, 6 orang. Jadi satu kelompok 3 orang. Jadi otomatis ini CE satu kelompok, AD satu kelompok di sini. CE satu kelompok dan AD satu kelompok. Sisanya tinggal F dan B. Karena tadi B tidak boleh satu kelompok dengan F atau C, berarti F itu masuk kelompok CE dan B masuk kelompok AD. Sehingga kedua tim yang dikirim oleh Z adalah ini ADB dan CEF, yaitu opsi E di situ. Itu untuk nomor 42. Kemudian untuk nomor 43, jadi soal gambar ya, yang merupakan rotasi dari gambar ini adalah, jadi bisa dilihat di gambar sini. Yang merupakan rotasi dari gambar ini adalah, jadi ini dirotasi ke kiri 90 derajat, sehingga di situ yang paling tepat jawabannya adalah opsi C. Kemudian untuk nomor 44, ini juga sama, yang merupakan rotasi dari bangun ini. Jadi bisa dilihat di sini ya. Nah, di sini yang benar adalah yang mana? Jadi dilihat ini untuk yang merupakan bentuk kubusnya ini, bangun yang paling tengah bisa dilihat di situ, sehingga ketika dirotasi yang mana yang benar, jawabannya adalah yang A, karena di sini yang menempel ini kan yang tidak ada bayangan. Jadi menghadap kemana kubus itu bisa dilihat. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah A. Kemudian nomor 45, ini bisa dilihat gambar yang di tengah yang berwarna hitam. Itu awalnya ada di dalam, kemudian selanjutnya berubah menjadi di luar. Sehingga untuk pertanyaan di sini sama. Gambar yang di dalam yang berwarna hitam itu taruh di luar, sehingga jawabannya adalah delta untuk nomor 45. Oke, cukup sampai di sini ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.